Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qa'ilin kitabihil aziz. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qa'il inna bu'ithu liyutamima al-makarim al-akhlaqul hadith wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal awlan nasi yawmal qiyamati aktsaruhum ala salati. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu. Nama-nama yang saya hormati semua Allah muliakan, para dewan juri sekalian yang semua Allah jadikan juri-juri yang panjang, amin. Jadikan juri-juri yang banyak rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam rangkaian nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dihitung oleh komputer secanggih apapun juga agak bakalan bisa. Bahkan profesor kepalanya udah botak sebelah, menghitungnya juga agak bakalan bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat assalam marilah kita junjungkan kepada insan yang telah berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Berkat beliau kita bisa membedakan antara halal dan yang haram. Kita bisa tahu antara alkohol dengan teh botol. Kita bisa tahu antara whisky dengan air kopi. Beliau adalah nabi akhir zaman yang tak pernah mundur dalam setiap pertempuran, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, ketika fajar pada pagi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 11 Hijriah, lahirlah sosok seorang yang mulia. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah Sayyidul Anam, pemimpin seluruh manusia. Bahkan beliau adalah Sayyidul Insi wal Janni, pemimpin dari golongan manusia dan jin. Dan di hari Senin di tanggal 12 di bulan Rabiul Awal ini, sosok seorang yang mulia tersebut diangkat turunnya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya meminta izin untuk menceritakan sedikit tentang wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya melanjutkan cerita saya meminta maaf jika ada perkataan saya yang salah. Tolong dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadir ke cerita ketika para sahabat tengah melaksanakan sholat yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu saya penutup yang minta di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terbuka. Lalu Rasulullah SAW muncul di balik kain tersebut. Lalu Rasulullah SAW tersenyum kepada mereka yang tengah melaksanakan sholat. Lalu singkat cerita, Sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan berbalik dengan kemampuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bersabda beliau, "Ar-rafiqul a'la minal jannah." Sesungguhnya teman yang mulia berasal dari surga. Lalu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, di depan beliau ada bejana yang berisi air. Lalu dia tuangkan ke tangannya, lalu dia usapkan ke mukanya seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat. Bahkan ketika beliau merasakan namanya sakaratul maut, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah sesakit ini rasanya sakaratul maut?"
bagaimana dengan hati umatku? Lalu mereka Israel menjawab, iya wahai Rasulullah, iya wahai kekasih Allah. Lalu kanjeng Nabi memohon kepada malaikat Israel agar diberikan rasa sakit semua sakaratul maut umatnya kepada dirinya. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma hafiz ala ummati fi sabil maut, ya Allah. Ya Allah, tolong ringankan sakaratul maut atas umatku sebagaimana dia akan tidak kuat merasakan sakaratul maut ini, ya Allah. Lalu di detik terakhir beliau diangkat ruhnya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Beliau melanjutkan 3 kata, apa itu 3 kata? Yaitu ummati, umatku kata kanjeng Nabi, umatku kata kanjeng Nabi. Lalu tersiratlah berita kematian Sayyidina Muhammad SAW. Kala itu masyarakat adabnya, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menunggangi kudanya dengan cepat. Seraya melihat Rasulullah SAW tadi tersenyum, dikira Abu Bakar dan Rasulullah SAW sudah sehat. Tapi ketika pas dia datang, pas dia sampai di masjid, dia turun dari kudanya, ia memasuki rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melihat Rasulullah SAW sudah berbaring dan ditutupi dengan kuning. Singkat cerita, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar, ketika Umar bin Khattab pun mendengar Rasulullah SAW wafat, ia langsung marah. Ia mengambil pedangnya seraya berkata, barang siapa orang-orang yang munafik yang menyangka Rasulullah SAW wafat, ia tidak wafat, ia hanya memanjat menuju rohnya sebagaimana Musa berkira. Demi Allah, demi Tuhan, barang siapa orang munafik yang menyangka Rasulullah SAW meninggal dunia, potong saja tangan dan kakinya. Sampai segitu saya dilakukan. Lalu ketika Bilal bin Rabah pun ketika tengah melaksanakan azan, lalu ia mengumandangkan azan, lalu melantunkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Bilal bin Rabah, ketika saya mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kanjeng Nabi tersenyum kepada saya. Kanjeng Nabi bilang kepada saya, beliau sudah wafat. Apakah besok ada yang melihat beliau senyum kepada saya? Kala itu Bilal bin Rabah berhenti menjadi muazzin, mogok menjadi muazzin, break menjadi muazzin, karena beliau berucap itu. Maka dari itu wajiblah kita baca sholawat kita nih selaku umat yang disebut sakaratul maut beliau. Kita harus wajib bersalawat kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari tolong tundukkan kepalanya sebentar, tolong pejamkan matanya sebentar. Maupun dia kaya, maupun dia miskin, maupun dia presiden, pasti kematian akan mengunjunginya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran surah ayat 30 yang berbunyi, wa innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Wa innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pepatah mengatakan, jika
surga jikalau pedang muka itu hendak harapkan untuk itu, tapi jikalau lidah muka itu hendak mana merupakan